Om Swastiastu. Selamat pagi anak-anak. Semoga kalian semua selalu dalam keadaan sehat ya, dan masih bersemangat untuk mengikuti pembelajaran daring pada hari ini. Nah, pada pertemuan kita kali ini kita akan masuk ke materi sifat-sifat turunan fungsi aljabar ya. Adapun tujuan pembelajaran kita pada hari ini yaitu melalui pembelajaran daring, peserta didik dapat menentukan turunan fungsi aljabar menggunakan sifat-sifat turunan fungsi aljabar ya. Nah, pada pertemuan kita kali ini kita akan mencari turunan suatu fungsi, jadi turunan pertama dari suatu fungsi dengan menggunakan sifat-sifat turunan tentunya ya. Nah, tentu kalian masih ingat kan materi kita pada pertemuan lalu, yaitu tentang konsep turunan atau konsep diferensial ya, dengan menggunakan konsep limit. Nah, ini rumusnya Ibu ingatkan kembali ya. Nah, jadi baik kalian menggunakan konsep limit ataupun dengan menggunakan sifat-sifat turunan fungsi nanti, tentu pasti akan menghasilkan jawaban yang sama ya. Nanti terakhir bisa kalian cek dan bandingkan hasilnya apakah sama atau tidak ya. Dan di sini kalian mesti ingat juga tentang notasi Leibniz yang pernah Ibu jelaskan pada pertemuan lalu ya. Jadi kalau diketahui suatu fungsi f(x) ya, jadi turunan pertama dari fungsi f(x) ini kita tulis f aksen x ya, itu akan sama dengan hasilnya dengan dfx per dx. Jadi diferensial fungsi fx terhadap variabel x. Begitu juga kalau fungsinya y, maka turunan pertama dari y itu adalah y aksen. Itu akan sama dengan hasilnya dy per dx. Diferensial fungsi y terhadap diferensial fungsi x. Bagaimana kalau dia hurufnya beda, Bu? Misalkan gx fungsinya ya. Maka turunan pertama dari gx itu kita tulis g aksen x. Jadi turunan pertama itu simbolnya ingat aksen, satu petik ya, nanti hurufnya menyesuaikan ya. Bagaimana kalau fungsinya hx? Maka turunan pertamanya adalah bisa kita tulis h aksen x, begitu seterusnya mengikuti ya. Oke, langsung saja kita ke sifat-sifatnya ya. Kita mulai dari sifat yang pertama. Nah, jika suatu fungsi fx itu sama dengan k, di mana k ini adalah anggota bilangan real, jadi semua bilangan real itu masuk ke dalam k ya, maka turunan pertama dari fungsi fx itu kita tulis f aksen x itu sama dengan 0 hasilnya ya. Oke, kita langsung saja ke contohnya. Untuk yang pertama, contoh pertama, jika fx sama dengan 5, maka turunan pertama dari fx kita tulis f aksen x itu hasilnya 0 ya. Lanjut ke contoh soal yang kedua. Jika y sama dengan min 1,4, maka turunan pertama dari y kita tulis y aksen. Itu pasti juga jawabannya 0 ya. Lanjut contoh yang ketiga. Jika y sama dengan 2pi, maka turunan pertama dari y kita tulis y aksen juga, itu juga hasilnya sama dengan 0 ya. Lanjut ke contoh soal yang keempat. Jika gx sama dengan 5/6, maka turunan pertama dari gx, Ibu tulis g aksen x, itu juga hasilnya 0 ya. Lanjut yang kelima. Jika hx sama dengan akar 3, maka turunan pertama dari hx Ibu tulis h aksen x, itu juga hasilnya 0 ya. Lanjut yang terakhir. Jika fx sama dengan 3 plus akar 2, ini juga suatu angka hasilnya ya, 3 plus akar 2 angka hasilnya ya, maka turunan pertama dari fx Ibu tulis f aksen x itu juga menghasilkan 0. Jadi kesimpulan dari sifat yang pertama ini adalah berapapun angkanya pada fungsi tersebut, asal tidak berisi variabel, jadi cuma angka tok aja ya,
maka turunan pertama dari fungsi tersebut pasti jawabannya 0 ya. Oke, sekarang kita lanjut ke sifat yang kedua ya. Nah, di sifat yang kedua ini diketahui fungsi fx-nya sama dengan ax ya, di mana variabelnya x dan koefisiennya a ya. Koefisien ini berupa angka atau bilangan biasanya ya. Maka turunan pertama dari fungsi fx ini kita tulis f aksen x ya, itu hasilnya adalah a ya. Nah, kita langsung saja ke contoh soalnya. Yang pertama, jika fx sama dengan 5x, maka turunan pertama dari fx kita tulis f aksen x, itu hasilnya adalah 5 ya. Jadi turunan pertama dari suatu fungsi yang bervariabel pangkat 1, langsung saja kita tulis koefisiennya 5 ya. Lanjut yang kedua, jika y sama dengan min 2,7x, maka turunan pertama dari y, ibu tulis y aksen, itu hasilnya min 2,7 ya. Lanjut soal nomor 3, jika gx sama dengan 2/3x, maka turunan pertama dari gx kita tulis g aksen x, itu sama dengan 2/3 saja ya. Lanjut contoh soal yang keempat, jika hx sama dengan 7/5x, maka turunan pertama dari hx ibu tulis h aksen x ya, itu sama dengan 7/5 saja. Lanjut contoh soal yang kelima, jika fx sama dengan 7bx. Nah, sini soalnya agak berbeda sedikit ya, karena hurufnya ada 2 di sini. Jadi kita fokus variabelnya di sini variabel apa? Variabelnya adalah variabel x ya, karena di sini fx, maka yang dicari adalah f aksen x-nya, turunan pertama dari fungsi fx terhadap variabel x ya. Maka yang kita turunkan adalah variabel x-nya ini. Jadi turunan pertamanya kita tulis langsung koefisiennya saja. Jadi koefisien dari variabel x ini adalah 7b. Jadi turunan pertamanya adalah 7b ya. Lanjut yang terakhir, jika ft sama dengan 8at, maka turunan pertama dari fungsi ft ini terhadap variabel t kita tulis f aksen t, itu sama dengan 8a ya, dimana 8a ini yang merupakan koefisien dari variabel t, karena yang dicari adalah terhadap variabel t ya, turunan pertamanya terhadap variabel t. Jadi koefisiennya kita langsung saja tulis 8a ya. Nah, jadi kesimpulannya apa untuk sifat yang kedua ini? Nah, kalian lihat dari hasil dari turunan pertama ini, jadi berapapun angkanya, berapapun koefisien yang menempel pada variabel ya, asal variabelnya pangkatnya 1, maka untuk mencari turunan pertamanya kalian cukup menuliskan koefisiennya saja ya. 5x fungsinya turunannya 5, 7bx fungsinya turunan pertamanya terhadap variabel x yaitu 7b. Begitu juga 8at fungsinya turunan pertama terhadap variabel t-nya, itu hasilnya 8a, koefisiennya saja ya. Oke, kita langsung ke sifat yang ketiga sekarang. Nah, untuk di sifat yang ketiga diketahui fx-nya sama dengan a dikali x pangkat n. Nah, sini x-nya berpangkat n ya, berpangkat bilangan tertentu, yang jelas bukan berpangkat 1 seperti tadi ya. Nah, di turunan pertama dari fungsi fx kita tulis f aksen x, itu sama dengan a-nya tetap ditulis dikali n. Jadi n-nya didapat dari pangkatnya ini ya, pangkatnya dibawa ke depan, nah, ke kiri ya. N-nya dibawa ke kiri x-nya, terus variabel x-nya tetap, terus pangkatnya n dikurangi 1
ya, dimana A-nya di sini adalah koefisien dari variabel X-nya ini, ya. Oke, kita langsung saja ke contoh soalnya. Yang pertama, jika fx sama dengan 5x kuadrat, maka turunan pertamanya adalah kita tulis f aksen x, ya, karena fungsinya fx maka turunan pertamanya f aksen x, atau bisa kita tulis juga dfx per dx, diferensial fungsi fx per dx, ya. Jadi turunan fungsi fx terhadap variabel x, ya. Nah, sama dengan, koefisiennya 5, ya. Koefisiennya 5 kita tulis tetap 5 dikali pangkatnya dibawa ke kiri, ya, 5 dikali 2 ini pangkat, terus variabelnya x tetap, terus pangkatnya dikurangi 1, terus kita kalikan 5 kali 2 ini kita kalikan, ya, 5 kali 2 10, x 2 kurang 1 1, jadi 10x pangkat 1, ya, itu akan sama dengan 10x saja. Jadi turunan pertama dari fungsi fx sama dengan 5x kuadrat sama dengan 10x. Oke, supaya lebih paham lagi, kita masuk ke contoh soal yang kedua. Jika y sama dengan akar 5 x pangkat 3, ya. Jadi kalau ada soal seperti ini, caranya masih sama, ya, dengan soal nomor 1. Maka, fungsinya di sini y, ya, maka turunan pertamanya adalah y aksen, atau bisa kita tulis dy per dx sama dengan, akar 5-nya tetap. Akar 5-nya tetap dikali pangkatnya dibawa ke kiri kali 3, variabelnya x, terus pangkatnya dikurangi 1, ya. Terus kita kalikan akar 5 dikali 3, itu hasilnya 3 akar 5, ya. X 3 kurang 1 2. Jadi jawabannya adalah turunan pertama dari y sama dengan akar 5 x pangkat 3, yaitu 3 akar 5 x pangkat 2, ya. Lanjut ke contoh soal yang ketiga. Jika y sama dengan 4 akar x. Nah, kalau ada soal seperti ini, kita rubah dulu, ya, akar x-nya di sini menjadi bentuk pangkat, sehingga dia akan menjadi 4 dikali x pangkat setengah. Jadi akar x ini kalau dirubah ke dalam bentuk pangkat jadinya x pangkat setengah, ya. Nah, di sini kalian perlu ingat kembali pelajaran waktu kelas 10, ya, mengenai eksponen, ya. Kalian buka catatan lagi mengenai eksponen, jadi perubahan akar menjadi pangkat, ya. Jadi kalau ada bentuk akar dalam fungsi, suatu fungsi, maka kalian rubah dulu ke dalam bentuk pangkat, baru kita turunkan, ya. Nah, setelah dia sudah dalam bentuk pangkat seperti ini, x-nya, baru kita gunakan rumus ini, rumus sifat yang ketiga ini, ya. Maka dia akan menjadi y aksen sama dengan, 4-nya tetap, dikali pangkatnya dibawa ke kiri setengah, terus x variabelnya tetap, terus pangkatnya dikurangi 1, ya. Terus kita kalikan 4 sama setengah, ya, ini dicoret-coret jadinya 2, ya. Di sini 4 kali setengah kan dapat 2, ya. Terus x pangkat setengah kurang 1, ya, jadi 1 ini jadinya 1/2 dikurangi 2/2, ya. 1 ini berubah menjadi 2/2, disamakan penyebutnya, ya. Sehingga dia akan menjadi 2 dikali x pangkat min setengah. Jadi setengah dikurangi 2/2 adalah min setengah, ya. Setelah itu kita bisa rubah lagi bentuk ini biar pangkatnya jadi positif, ya. Nah, dia akan berubah seperti ini. Jadi 2 dikali, karena dia sini pangkatnya negatif, supaya jadi positif dia pindah ke penyebut, ya. Jadi dia dikali 1/x pangkat setengah, ya, sama dengan 2 dikali, x pangkat setengah ini kita kembalikan lagi ke bentuk awal, ya, ke bentuk akar. Jadi 2 dikali 1 per akar x. Jadi x pangkat setengah itu sama dengan akar x, ya. Sehingga ini kita kalikan menjadi 2 per akar x. Inilah bentuk sederhana dari turunan pertama
fungsi Y sama dengan 4 akar X. Ya, sebenarnya sampai sini sudah benar jawabannya, sampai sini juga sudah benar, ini juga sudah benar. Cuman ini bentuk yang paling sederhana. Jadi nanti kalian kalau soalnya dalam bentuk pilihan ganda bisa kalian sesuaikan sendiri ya, apa yang diminta bentuk jawabannya. Kalau dalam soal isian jawabannya sih bebas-bebas aja, boleh sampai sini, boleh sampai sini, boleh sampai sini. Tapi alangkah baiknya bisa kalian ubah ke dalam bentuk sesederhana mungkin ya. Kita sekarang masuk ke contoh soal yang keempat ya. Nah, jika Y sama dengan X pangkat min 5 ya. Caranya sama seperti tadi ya, karena di sini koefisien dari X pangkat min 5 ini tidak ditulis, itu biasanya koefisiennya 1. Ya, di sini ada angka 1 cuma tidak ditulis ya. Maka turunan pertama dari Y sama dengan X pangkat min 5 adalah kita bawa pangkatnya ke kiri ya. Jadi min 5 dikali X pangkat min 5 dikurangi 1. Jadi koefisien X-nya boleh kita tidak ikutkan ya, karena dia hanya 1 saja ya. Sehingga ini kita sederhanakan lagi, min 5 dikali X pangkat min 6 ya. Min 5 kurang 1 min 6. Nah, sebenarnya sampai sini saja sudah benar jawabannya ya. Cuma kita sederhanakan lagi supaya pangkatnya menjadi positif. Pakai sifat eksponen lagi ya. Jadi kalau dia ingin positif, bawa ke arah sebaliknya, ke tempat sebaliknya ya. Nah, sehingga dia akan menjadi min 5 kali 1 per X pangkat 6. Jadi awalnya dia di pembilang, arah sebaliknya berarti bawa ke penyebut supaya dia pangkatnya menjadi positif ya. Terus dia kita sederhanakan lagi, akan menjadi min 5 per X pangkat 6 ya. Inilah jawaban yang paling sederhana dari contoh soal yang nomor 4 ya, min 5 per X pangkat 6 ya. Oke, lanjut ke contoh soal berikutnya. Jika Kx sama dengan 8 akar 4 dari X pangkat 3 ya. Jadi kalau ada soal seperti ini sama seperti di contoh soal yang nomor 3 tadi ya, kita rubah akar ini ke dalam bentuk pangkat ya, pakai sifat eksponen lagi ya. Jadi perubahannya akan menjadi 8 dikali X pangkat 3 per 4 ya. Setelah itu baru kita masukkan ke rumus. Di turunan pertama dari Kx yaitu K aksen X sama dengan 8-nya tetap, terus pangkatnya dibawa ke kiri, jadi 8 dikali 3 per 4 X, terus pangkatnya dikurangi 1 ya. 3 per 4 kurang 1 dia akan menjadi 3 per 4 dikurangi 1 itu akan menjadi 4 per 4 ya. Terus ini 8 dikali 3 per 4. Ini kita bisa sederhanakan ya. Ini dapat 2 di sini. Terus 2 dikali 3. Nah, sehingga dia akan menjadi 2 kali 3 hasilnya 6 dikali X. Nah, 3 per 4 dikurangi 1 ini 3 per 4 dikurangi 4 per 4 jadinya ya. Hasilnya X pangkat min 1/4 ya. Setelah itu kita ubah pangkatnya menjadi pangkat positif ya, supaya lebih sederhana lagi. Jadi 6 dikali 1 per X pangkat 1/4 ya. Jadi ini kan awalnya di pembilang ya, X pangkat min 1/4 ini supaya pangkatnya jadi positif, dia akan pindah ke penyebut jadi 1 per X pangkat 1/4. Nah, sama dengan 6 dikali, nah X pangkat 1/4 ini kita rubah ke dalam bentuk akar, dia akan sama bentuknya seperti 1 per akar 4 dari X. Nah, setelah itu kita kalikan, dia akan menjadi 6 per akar 4 dari
akar pangkat 4 dari X. Ya, inilah jawaban dari contoh soal nomor 5 ya. Oke, sekarang kita lanjut ke contoh soal yang ke-6, masih di sifat yang ketiga ya. Nah, jika Gx sama dengan 3 per X pangkat 5, kita ingin mencari turunannya ya. Jadi, kalau variabelnya masih di dalam bentuk penyebut, kita pindahkan ke pembilang ya. Ini pakai sifat eksponen lagi. Di awalnya dia X pangkat 5, kalau kita pindahkan taruh di pembilang, dia akan menjadi 3 dikali X pangkat 5. Tentu tandanya yang akan berubah ya kalau dibolak-balik posisinya ya. Setelah kalian dapatkan bentuknya sejajar seperti ini, jadi semuanya ada di pembilang, baru bisa kita turunkan ya. Jadi turunan pertama dari Gx kita tulis G aksen X ya, sama dengan 3-nya tetap dikali pangkatnya di bawah kiri ya, jadi 3 dikali min 5 X pangkat min 5 dikurangi 1 seperti biasa ya. Nah, itu kita sederhanakan, 3 kali min 5 dapat min 15 dikali X min 5 dikurangi 1 ya, dapat hasilnya min 6. Nah, kita ingin biar pangkatnya positif ya, kita ubah bentuknya sekarang, jadinya min 15 dikali 1 per X pangkat 6. Lalu kita kalikan menjadi min 15 per X pangkat 6. Inilah jawaban dari contoh soal yang ke-6 ya. Nah, di sifat yang ketiga ini perlu yang kalian ingat dasarnya di sini, yaitu tentang sifat eksponen ya, di pelajaran kelas 10 matematika peminatan ya kalau nggak salah ya. Jadi kalau ada bentuk 1 per X pangkat M, nah, kalau kalian ingin menurunkan suatu fungsi yang penyebutnya ada pangkat dan variabel, jadi kita ubah dulu ke bentuk seperti ini ya, yang pertama ini. Nah, jadi awalnya pangkat positif, dia pindah ke atas atau pindah ke pembilang, jadinya pangkatnya negatif. Begitu sebaliknya, ada di yang ketiga ini. Jadi, kalau dia awalnya pangkatnya positif, kita ingin rubah ke penyebutnya sehingga dia akan menjadi pangkatnya negatif. Jadi 1 per X pangkat min M, kita ingin rubah ke pembilang, dia akan menjadi X pangkat M positif ya. Jadi asal dia pindah-pindah posisi, dia akan berubah tanda ya. Nah, di sifat eksponen yang kedua ini tentang bentuk akar ya. Jadi kalau ada akar pangkat B dari X pangkat A, kita ingin rubah ke bentuk pangkat ya, dia akan menjadi X pangkat A per B. Jadi pangkat yang di dalam duluan kalian tulis di sebagai pembilang, per pangkat di luarnya sebagai penyebut. Jadi X pangkat A per B ya. Mudah-mudahan dapat dipahami ya sifat yang ketiga ini ya. Oke, lanjut ke sifat yang keempat. Nah, sifat yang keempat ini, nah ini gabungan dari sifat yang pertama sampai sifat yang ketiga ya. Nah, di sini kalau ada fungsi fx sama dengan ux plus vx, begitu juga sebaliknya fx sama dengan ux min vx, maka turunan pertamanya bisa kita tulis u aksen x plus v aksen x, begitu juga sebaliknya f aksen x sama dengan u aksen x min v aksen x. Jadi di sini maksudnya kalau ada suatu fungsi yang lebih dari satu suku terus dicari turunannya, maka kita cari satu-satu ya dari fungsi itu turunannya masing-masing berapa, terus baru kita gabungkan seperti itu ya. Oke, kita langsung saja ke contoh soal supaya lebih paham. Nah, contoh soal yang pertama, diketahui Ft sama dengan 5T pangkat 3 plus 4T pangkat 2 dikurangi 6T. Jadi di sini ada 3 suku ya. Jadi kita cari satu-satu dari suku ini turunannya ya berapa, dengan menggunakan sifat dari yang pertama sampai yang ketiga, yang mana bisa kita pakai ya.
Oke, kita cari turunan dari ft, itu kita tulis f aksen t, atau bisa kita tulis dft per dt. Jadi turunan fungsi t terhadap variabel t ya, karena di sini variabelnya t ya. Langsung saja kita cari satu-satu. Jadi turunan dari 5t pangkat 3. Jadi 5 dikali pangkatnya dibawa ke kiri dikali 3, t pangkatnya dikurangi 1, 3 kurang 1 ya. Ditambah yang kedua 4t kuadrat, turunan pertamanya adalah 4 dikali pangkatnya 2 dibawa ke kiri, 4 dikali 2, t 2 dikurangi 1 pangkatnya ya. Terus turunan dari min 6t pakai sifat yang pertama ya. Jadi kalau ada variabel yang pangkatnya 1, jadi kita turunkan menjadi min 6 saja ya turunannya. Setelah itu kita sederhanakan. 5 kali 3 15, terus 3 kurang 1 2, jadi 15t kuadrat, turunan dari 5t pangkat 3 ya. Terus ditambah 4 kali 2 8 ya. Terus t 2 kurang 1, t pangkat 1 ya, boleh kita tidak tulis pangkatnya berapa. Terus dikurangi 6 ya. Jadi inilah turunan pertama dari ft sama dengan 5t pangkat 3 plus 4t kuadrat min 6t ini ya. Ini jawabannya. Oke. Langsung ke contoh soal yang kedua supaya lebih paham lagi ya. Nah, di soal nomor 2, y sama dengan 25 ditambah 4x pangkat 3 dikurangi 7x pangkat min 1. Jadi sama seperti yang nomor 1 ya. Turunan y kita tulis y aksen atau sama dengan dy per dx. Jadi turunan fungsi y terhadap variabel x, karena di sini variabelnya x ya. Langsung saja kita cari satu-satu ya. Jadi turunan dari 25, turunan pertamanya adalah 0. Ditambah turunan dari 4x pangkat 3, 4-nya tetap dikali pangkat 3 ini dibawa ke kiri, jadi 4 dikali 3, x pangkatnya dikurangi 1, 3 kurang 1 ya. Terus min 7-nya tetap dikali pangkatnya dibawa ke kiri ya, dikali min 1, x pangkat min 1 dikurangi 1. Terus kita sederhanakan, 0-nya hilang ya, nggak kita tulis ya. Di 4 kali 3 12, x 3 dikurangi 1 2 ya. Jadi 12x kuadrat ditambah, nah dari mana dapat tanda tambah ini? Dari min 7 dikali min 1 ya. Min kali min plus, jadi plus 7 jawabannya ya. Plus 7x min 1 kurang 1 min 2, jadi min 7x pangkat min 2 ya. Jadi turunan pertama dari fungsi y di soal nomor 2 ini adalah yang ini ya, 12x kuadrat ditambah 7x pangkat min 2 ya. Nah, di sini boleh juga kalian sederhanakan lagi supaya pangkatnya biar jadi positif. Nah, dia akan berubah menjadi 12x kuadrat ditambah 7 per x pangkat 2 ya. Ini menggunakan sifat eksponen yang tadi ya. Jadi supaya dia pangkatnya positif, kan awalnya di atas ya. Pangkatnya positif, maka dia akan pindah ke bawah atau ke penyebut ya. Jadi ada dua versi jawaban ya, boleh yang seperti ini, boleh yang seperti bawahnya ini ya. Jadi yang di atas pangkatnya negatif, yang di bawah pangkatnya positif. Jadi silakan kalian pilih sesuai dengan keperluannya ya. Oke, masih di sifat yang keempat ya. Contoh soal berikutnya supaya kalian lebih paham lagi. Nah, nomor 3 ya. Diketahui gx sama dengan akar pangkat 3 dari x dikurangi 5x ya. Nah, kalau ada soal seperti contoh soal nomor 3 ini, jadi akarnya kita rubah dulu ya ke dalam bentuk pangkat. Makanya dia akan menjadi gx sama dengan x pangkat 1/3. Dari mana dapat 1? Karena di sini
di dalam akarnya ini X-nya pangkat 1 ya. Jadi kalau dia pangkat 1 biasanya tidak ditulis ya. Jadi X pangkat 1/3 dikurangi 5X. Setelah itu baru kita cari turunannya. Di G aksen X sama dengan, langsung saja pangkatnya dibawa ke kiri, 1/3 dikali X pangkat 1/3 dikurangi 1 dikurangi. Nah ini turunan dari min 5X adalah min 5 ya, langsung min 5. Terus 1/3 dikurangi 1 ini caranya sama seperti tadi ya, 1/3 dikurangi 3/3 ya, sehingga dia akan menjadi 1/3 dikali X pangkat min 2/3 ya, hasil dari 1/3 dikurangi 3/3 terus dikurangi 5 ya. Setelah itu kita ubah pangkatnya menjadi positif, dia akan menjadi 1/3 dikali 1/X pangkat 2/3 dikurangi 5. Jadi awalnya dia letaknya di pembilang, supaya jadi positif kita pindahkan ke penyebut ya. Setelah itu kita rubah dulu ke dalam bentuk akar lagi boleh, sehingga dia akan menjadi 1/3 dikali akar pangkat 3 dari X kuadrat ya. Jadi X pangkat 2/3 ini akan menjadi ini ya, akar pangkat 3 dari X kuadrat dikurangi 5 ya. Sudahlah selesai sampai di sini untuk contoh soal yang nomor 3 ya. Oke, lanjut lagi di contoh soal nomor 4 supaya lebih paham lagi ya. Nah, di sini diketahui HX sama dengan 5/3X kuadrat dikurangi 2X pangkat 4 ditambah X pangkat 3/9 ya. Kalau ada soal seperti ini, ada variabel yang berpangkat letaknya di penyebut ya, kita pindahkan semua bawa ke pembilang dulu ya, supaya bisa kita cari turunan pertamanya. Maka perubahannya akan menjadi HX sama dengan 5/3 dikali X pangkat min 2 ya. Jadi awalnya dia di penyebut pindah ke pembilang, jadi pangkatnya berubah tandanya ya. Terus dikurangi 2 dikali X pangkat min 4. Nah ini perubahannya ya. Terus ditambah 1/9 X pangkat 3. Jadi awalnya X pangkat 3/9 ibu rubah menjadi 1/9 kali X pangkat 3. Ini sama artinya ya. Setelah bentuknya seperti ini, baru bisa kita cari turunannya ya. Maka turunan pertama dari HX kita tulis H aksen X sama dengan, untuk yang ini, nah ini ya, 5/3 nya tetap dikali pangkatnya dibawa ke kiri min 2, terus X pangkat min 2 dikurangi 1 ya. Setelah itu yang ini min 2X pangkat min 4 diturunkan menjadi min 2 nya tetap dikali pangkatnya bawa ke kiri min 4 X min 4 dikurangi 1. Terus yang ini 1/9 X pangkat 3, turunan pertamanya adalah 1/9 nya tetap dikali 3 pangkatnya ini ya dibawa ke kiri, terus X pangkat 3 dikurangi 1 ya. Setelah itu kita sederhanakan yang bisa kita sederhanakan. Ini ya, 1/9 sama 3. Dapat 3 di sini jadi 1 ya. Setelah itu kita kalikan. Nah, ini ya, 5/3 kali min 2 dapat min 10/3. X pangkat min 2 kurang 1 min 3 ya. Ditambah, nah dari mana bertambah? Yang ini ya. Min 2 kali min 4. Jadi hasilnya plus 8. X pangkat min 5. Min 5 dapat dari min 4 dikurangi 1. Terus ditambah, nah ini ya, sederhana kita tadi 1/3 X 3 kurang 1 2 ya. Nah di sini ada pangkatnya yang negatif ya, jadi kita sepakati ubah ke dalam bentuk positif aja ya. Nah ini kita bawa ke penyebut yang negatif supaya jadi positif ya. Nah ini min 10/3 dikali 1/X pangkat 3 ini ya. Nah ini perubahannya.
Terus ditambah 8 dikali, nah ini X pangkat 5, dia akan berubah menjadi 1 per X pangkat 5 supaya jadi positif ya. Plus, nah ini tetap ya, karena dia sudah positif 1 per 3 dikali X kuadrat ya. Setelah itu kita gabungkan, dia akan menjadi min 10 per 3 X pangkat 3 ditambah 8 per X pangkat 5 ditambah X pangkat 2 per 3. Jadi inilah turunan pertama dari contoh soal nomor 4 ya. Mudah-mudahan dapat dipahami ya untuk sifat yang keempat ini. Jadi sifat yang keempat ini adalah gabungan dari sifat yang pertama, kedua, dan ketiga ya. Semoga dapat dipahami ya. Nah, untuk selanjutnya Ibu berikan contoh soal lagi ya, sebagai penerapan dari sifat pertama sampai sifat yang keempat ya. Nah, contoh yang pertama, diketahui Gx sama dengan 2 akar X. Tentukan nilai dari G aksen 4. Nah, hal yang pertama kali kalian lakukan di sini adalah merubah bentuk dari akar X-nya ya, baru bisa kita turunkan ya. Di perubahannya akan menjadi akar X ini menjadi X pangkat setengah ya. Jadi 2 akar X menjadi 2 kali X pangkat setengah. Setelah itu kita turunkan dulu ya. Jadi turunan pertamanya ya, G aksen X sama dengan, nah 2 nya tetap dikali pangkatnya dibawa ke kiri, jadi 1 per 2 dikali X pangkat 1 per 2 dikurangi 1 ya. Nah ini pangkatnya setengah dikurangi 1 ini jadinya 1 per 2 dikurangi 1 itu 2 per 2 ya. Setelah itu ini bisa kita sederhanakan ya, 2 sama 2. Setelah itu kita sederhanakan lagi, ini 1 pada X ini boleh kita tidak tulis ya. Jadi X pangkat min 1 per 2, jadi setengah dikurangi 2 per 2 dapat min 1 per 2 ya. Nah karena dia pangkatnya min, bisa kita rubah ke dalam bentuk positif ya, sehingga perubahannya menjadi 1 per X pangkat setengah ya. Setelah itu kita bisa ubah ke dalam bentuk akar, jadi G aksen X sama dengan 1 per akar X. Nah setelah kita dapatkan ini turunan pertama dari fungsi Gx nya, jadi untuk mencari G aksen 4, jadi kita rubah X pada turunan pertama Gx ini dengan angka 4. Jadi kita masukkan saja X nya dengan 4 ya, sehingga dia akan menjadi G aksen 4 sama dengan 1 per akar X. Jadi X nya kita ganti dengan 4 ya, 1 per akar 4 sama dengan 1 per 2 ya. Jadi inilah jawaban setengah, ini jawaban dari G aksen 4, nilai dari G aksen 4 ya. Oke, lanjut ke contoh soal yang kedua. Tentukan turunan pertama dari fungsi fx sama dengan min 3x pangkat 4 plus 5x kuadrat dikurangi 7 untuk x sama dengan min 1 ya. Kalian masih ingat kan soal ini sudah kita pelajari pada pertemuan lalu, yaitu dengan menggunakan konsep limit ya untuk mencari nilainya ini. Nah sekarang kita akan coba untuk menyelesaikan dengan sifat-sifat turunan fungsi aljabar ya. Nah langsung saja kita cari dulu turunan pertamanya ya. Di f aksen x sama dengan, nah ini min 3x pangkat 4, turunan pertamanya adalah min 3 dikali pangkatnya dibawa ke kiri, terus x pangkat 4 dikurangi 1, terus 5x kuadrat, turunan pertamanya yaitu 5 dikali 2 nya dibawa ke kiri, x pangkat 2 dikurangi 1 ya. Terus turunan dari min 7 adalah 0 ya. Setelah itu kita sederhanakan,
Min 3 kali 4 min 12, X pangkat 4 dikurangi 1 dapat X pangkat 3, ditambah 5 kali 2 10, X pangkat 2 kurang 1 jadi X pangkat 1 ya. Bisa kita tulis F aksen X sama dengan min 12 X pangkat 3 ditambah 10X. Inilah turunan pertamanya ya. Karena di sini turunan pertama dari fungsi fx untuk x sama dengan 1, berarti turunan pertama ini sudah kita dapatkan. Yang kita ganti x-nya adalah x yang ada pada di turunan pertama ini ya. Jadi x-nya semua diganti dengan min 1. Sehingga dia akan menjadi f aksen min 1 sama dengan min 12 x pangkat 3 akan menjadi min 12 min 1 pangkat 3. Terus 10x dia akan menjadi plus 10 dikali min 1 ya. Setelah itu kita sederhanakan, min 1 pangkat 3 tetap dia min 1 ya karena pangkatnya ganjil. Terus plus 10 dikali min 1 dapat min 10 ya. Kita kalikan min 12 kali min 1, min kali min positif ya, jadi positif 12 dikurangi 10 karena ini plus ketemu min jadinya min ya. 12 kurang 10 hasilnya 2 ya. Jadi f aksen min 1 atau turunan pertama dari fungsi fx untuk x sama dengan min 1 adalah 2 ya. Oke, gimana dengan penjelasan Ibu hari ini? Semoga dapat dipahami dengan baik ya. Jika ada yang kurang jelas, bisa kalian putar ulang video ini atau bisa kalian tanyakan langsung pada WA atau kolom komentar di bawah ini ya. Nah, semoga kalian masih dalam keadaan sehat dan selalu bersemangat untuk belajar ya. Dan tetap mematuhi protokol kesehatan ya. Oke, Ibu akhiri pembelajaran kita hari ini. Ibu tutup dengan Parama Santi. Om Santi 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 Om.